kepada Tuhan kalau hari ini kita bisa mengadakan pertemuan PKK, pengisian satu melihat lagi bahwa kalau 18 bulan ini apa sih yang sebenarnya sedang terjadi gitu ya. Saya membayangkan seperti yang doa tadi saya katakan, beberapa hari belakangan ini saya mencoba bertanya kepada orang-orang dan memang ada banyak pertanyaan, ada banyak keadaan yang bisa terjadi gitu ya. Ada yang merasa bahwa I have done many things, tapi aku nggak pernah, tapi adik-adikku nggak pernah respons. Ada yang berkata bahwa aku perhatiin kok adik-adik kelompok, aku perhatiin kok teman-teman kelompok kecilku, mereka aja yang nggak peduli sama aku. Aku udah berjuang kok untuk menyisihkan waktuku untuk kelompok, tapi mereka aja yang nggak pernah berjuang gitu. Aku capek loh bang, gitu. Aku capek. Gitu. Atau ada seorang PKK yang berkata, gimana bang ya? Aku aja sedang stuck gitu. Aku aja kalau abang tanya aku bertumbuh atau tidak bertumbuh, aku nggak tahu aku bertumbuh atau tidak. Jadi ada banyak keadaan yang membuat, jadi kalau abang tanya bagaimana keadaan kelompok kecilku, aku tertuduh bang, gitu ya. Ternyata itu pertanyaan yang membahayakan, sama seperti tema kita hari ini kan. Itu pertanyaan yang kalau kita baca, aduh stres banget kita ya kan, stres banget kita. Nah, oleh karena itu saya ingin minta respons kalian sebentar saja. Kalau kalian bisa pakai handphone itu, kalau kalian pakai device yang sama, coba kita isi masuk ke dalam menti.com, lalu kita coba masuk ke dalam kode 46107044. Oke, menti.com. Oke, silakan masuk ke menti.com. Lalu saya akan bacakan, mungkin kalian pakai satu device yang sama, 46107044. Kita mau lihat, gitu ya. Coba kalian mengisi, kalian bisa mengisinya sebanyak 5 entry, karena saya mengaturnya ada 5, bisa sebanyak-banyaknya, gitu ya. Kondisi. Kalau kondisi apa saja bisa berlaku ya kalau kondisi. Jadi bisa ini gitu. Kalau kondisi bisa jadi kondisinya lagi hangat-hangatnya, lagi kering-keringnya gitu. Apa saja bisa kita lakukan ya. Silakan. Oke, coba kita lihat, kita kasih waktu 2 menit ya, supaya ada posisi ininya. Kodenya itu 46107044. 46107044. Oke, ada satu orang yang sudah masuk, tapi kenapa nggak muncul ya? Oke. Ada 2. Ya. Oke. Belum sayang. Apa masih ada pelayanannya? Masih lama. Sampai jam 10. Oke. Oke, ini dia.
Kita coba lihat apa yang terjadi. Oke. Oke. Oke, kita stop sampai di sini dulu ya, teman-teman. Supaya kita bisa lanjut ininya. Oke, ini dia. Ini dia ininya ya. Keadaan yang kita alami di dalam kelompok kecil kita ya. Ini adalah kondisi-kondisi yang kita alami. Oke. Nah, sekarang bagaimana kondisi ini? Apa yang sedang digambarkan oleh kondisi ini gitu. Apa yang sedang ditunjukkan oleh hal-hal yang sedang terjadi di dalam kelompok kecil kita ya. Oke, coba saya stop share. Lalu saya pindah ke sini. Oke, ini dia. Nah, sorry, aku belum share ya. Sebentar, share sekali lagi. Oke, kurang lebih ini adalah teman-teman yang terjadi. Oke ya. Jadi teman-teman, ini adalah saya menggunakan ini sebagai satu acuan dasar bagi kita tentang apa yang sebenarnya terjadi. Oke, ada kesibukan. Kata sibuk itu menjadi dominan karena dia semakin besar. Lalu dia apalagi ada yang sedang hangat, kurang asik, jarang kelompok, gak ada energi untuk lanjut, stagnan, akrab, ada yang sedingin es, terlalu lama meet-nya, baik untuk saat ini, susah cari waktu, berjuang untuk diri sendiri. Lagi sibuk-sibuknya, jarang kelompok, ya kan, jadi dan lain sebagainya. Gitu. Maka ini menjadi satu pertanyaan bagi kita, ya kan. Harusnya pertanyaan kita kepada adik-adik kelompok kecil kita, kayak mana? Ini lanjut atau putus atau terus, ya kan? Ini jadi apa namanya yang harus kita tanyakan ya kan, lanjut atau putus atau terus seperti kata Bang Judika. Nah, teman-teman yang terkasih, kalau kita lihat di dalam bagian ini bahwa ya tanpa mengkreditkan apa ya, mendiskreditkan apa yang teman-teman sudah tuliskan, tetapi kalau kita mau bilang bahwa ini yang terjadi itu tadi itu adalah sesuatu yang ini. Apa yang kita sebutkan ini adalah satu fenomena, ya kan? Lady mungkin ketar-ketir ketika dia telepon sama abang, karena abang bertanya sama dia, oke, itu fenomena, tetapi apa yang sebenarnya digambarkan oleh fenomena itu? Sesungguhnya fenomena itu seperti saya mengumpamakan seperti apa ya, fenomena gunung es yang kelihatan itu adalah apa yang nampak. Yang tadi kita sebutkan itu adalah apa yang nampak. Ternyata itu hanya seperempat besarnya masanya daripada apa yang tidak terlihat. Nah, saya akan coba memikirkan, kalau begitu apa yang tidak terlihat itu? Kelihatannya adalah ada tiga hal yang menurut saya menjadi yang sesungguhnya tidak terlihat. Yaitu adalah apa yang kita sebut sebagai konsep murid dan pemuridan, apa yang kita namakan sebagai kelompok kecil. Lalu, apa yang kita sebut konsep gembala dan penggembalaan? Kalau PKK merasa bahwa dia sudah lelah, dia merasa, mungkin itu masalahnya adalah tentang gembala dan penggembalaan. Tapi kalau tadi murid tidak punya waktu, murid tidak kelelahan, merasa merasa media fatigue, kelelahan secara screen gitu ya, atau mungkin kalau bilang bahwa nggak hangat, nggak terbuka, itu semua itu adalah bicara tentang konsep. Ada sesuatu yang sedang terjadi. Oleh karena itu saya ingin membahas, kita bicara tentang murid, pemuridan, dan kelompok kecil. Nanti kalau ada waktu lagi kita bisa diskusi tentang bagaimana gembala dan penggembalaan, atau mungkin teman-teman bisa dapat di lain kesempatan. Bagaimana kita membicarakan tentang murid? Maka kita harus bertanya, kita mulai untuk mendefinisikan what is disciple.
apa yang sebenarnya itu murid, sehingga kita menyebut diri kita murid, menyebut adik-adik kelompok kecil murid. Atau jangan-jangan kosakata murid itu terlalu receh. Saking recehnya, itu udah seperti tebak-tebakan receh yang nggak nyambung gitu, tetapi lucu gitu. Itu menjadi sesuatu yang sesuatu yang jadi candaan kepada kita, karena kita merasa kita menganggap kata ini sudah terlalu biasa tanpa ada maknanya yang begitu dalam. Nah, karena itu saya coba minta, karena yang lagi kebuka kameranya, Lydia boleh bacakan teks ini, Lydia? Markus 1:16 ayat 20. Markus 1 ayat 16 sampai ayat yang ke-20. Beginilah firman Tuhan, ketika Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahannya, lalu mengikuti dia. Demikian firman Tuhan. Thank you. Boleh minta siapa tadi ya? Yuni ya tadi ya. Yuni ya. Yuni, boleh bacakan teks ini, Yun? Markus 2 ayat 13-14. Baik Bang, Markus 2 ayat 13 sampai 14. Begini firman Tuhan. Sesudah itu Yesus pergi lagi ke pantai danau, dan seluruh orang banyak padanya. Lalu ia mengajar mereka. Kemudian ketika ia berjalan lewat di situ, ia melihat Lewi anak Alfeus duduk di rumah cukai, lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi lalu ikuti dia. Oke, thank you. Lalu di Markus 3 ayat 13 ini tentang bagaimana Yesus memanggil ke-12 muridnya. Dia berkata begini, kemudian naiklah Yesus ke atas bukit. Ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya dan mereka pun datang kepadanya. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia dan untuk diutusnya memberitakan Injil dan diberinya kuasa untuk mengusir setan. Nah, teman-teman yang terkasih, kalau kita ingin mendefinisikan murid, maka murid itu adalah seorang yang dipanggil oleh Kristus, datang kepada Kristus untuk bersama-sama dengan Kristus dimanapun dan kapanpun. Kalau nanti kalian menggali teks-teks itu, maka kita akan menemukan bagaimana ketika panggilan Yesus kepada murid-muridnya, itu adalah satu panggilan untuk meninggalkan satu kehidupannya untuk bersama-sama dengan Yesus. Jadi itu kalau kita nanti membandingkan nanti tentang bagaimana konteks pemuridan di abad pertama, kalian bisa baca itu di Organic Discipleship bukunya, maka kita akan melihat bagaimana itu adalah cara pemuridan, bahwa ada orang yang dipanggil dan orang yang dipanggil itu akan hidup bersama-sama dengan orang yang memanggilnya. Nah, kalau kita lihat di sini, maka apa jadi bagiannya? Maka murid itu adalah seorang yang berjuang untuk mengenal Allah di seluruh hidupnya. Itu yang paling jelas sekali kita lihat bagaimana Paulus mengartikulasikannya. Kalau dulu segala kebanggaan itu kuanggap sampah, bahkan kutinggalkan di belakang. Lalu aku mengarahkan mataku ke satu tujuan, yaitu apa? Mengenal Kristus di dalam seluruh kepenuhannya. Lalu yang berikutnya, itu yang dikatakan juga gitu. Untuk menegaskan itu, saya mengatakan nih, ada satu buku berjudul The Calling, ya kan, ditulis oleh Os Guinness. Dia bilang begini, panggilan pertama dan terutama kita adalah bukan untuk melakukan sesuatu atau pergi ke suatu tempat, tetapi untuk bersama-sama dengan Allah. Jadi Yesus memanggil murid untuk bersama-sama dengan Allah.
Atau kalau mungkin kita lihat bagaimana Katekismus Westminster bilang begini, bahwa tujuan utama manusia itu adalah memuliakan Allah dan menikmatinya selamanya. Jadi itulah tujuan, itulah murid. Maka murid adalah orang yang dipanggil, lalu dia datang kepada Kristus untuk bersama-sama hidup. Sehingga murid itu ditandai dengan bagaimana dia memprioritaskan mengenal Allah menjadi yang utama dalam hidup. Yang kedua adalah, apa itu murid? Murid adalah seorang yang merespons panggilan Yesus dengan meninggalkan sesuatu untuk mengikut Yesus. Perhatikan bagaimana Yesus memanggil Simon dan Petrus. Dia mengatakan, Simon dan Andreas, mari ikutlah aku, kamu akan kujadikan penjala manusia. Lalu pun mereka meninggalkan, apa yang ditinggalkan? Jalannya, lalu mengikut Yesus. Waktu dipanggilnya Yakobus dan Yohanes, Yesus memanggil mereka, dan mereka apa yang ditinggalkan? Ayahnya, lalu perahunya, dan orang-orang upahannya, komunitasnya ditinggalkan. Untuk apa tadi? Untuk to be with Jesus. Lalu coba perhatikan apa yang dikatakan kepada Lewi. Lewi itu dikatakan dia duduk di rumah cukai, sama kayak abang duduk. Waktu aku lagi nulis-nulis, tiba-tiba akulah pemungut cukai itu. Tiba-tiba Yesus datang. Maka yang dilakukan oleh si Lewi itu adalah apa? Maka berdirilah Lewi dan mengikut dia. Artinya apa? Lewi itu pergi meninggalkan meja cukainya, ditinggalkan buku hutang-hutang orang, ditinggalkan pulpennya, ditinggalkan kantong uangnya, ditinggalkan orang-orang upahannya, ditinggalkan semuanya untuk mengikut Yesus. Jadi sehingga teman-teman yang terkasih, kalau kita lihat bahwa di dalam konteks hari ini, bahwa kita itu harus meninggalkan sesuatu. Murid itu adalah seseorang yang meninggalkan. Meninggalkan apa? Meninggalkan kebiasaan, meninggalkan cara hidup, meninggalkan karakter, meninggalkan tujuan hidup, meninggalkan nilai-nilai yang lama sebelum mengenal Yesus Kristus. Ya kan? Meninggalkan semua kebanggaan yang kita pegang sebelum mengenal Yesus. Lalu kita gantikan dengan sesuatu yang baru menurut Kristus. Oke, saya lompat aja ya. Lalu berikutnya, murid itu adalah seorang yang tadi meninggalkan. Apa yang dikatakan oleh Yesus kepada orang-orang, kepada Petrus, ya kan? Setiap orang yang mau mengikut aku, katanya, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Kapan ini disampaikan Yesus? Yesus menyampaikan ini ketika dia berkata kepada Petrus, gini, Petrus, kau udah mengenal aku sebagai Mesias. Sekarang kita pergi ke Yerusalem. Karena di sanalah aku menuntaskan misiku sebagai Mesias yang menderita. Yang di sanalah aku nanti diderita, disesah, diludahi, diejek, bahkan mati disalib. Lalu bangkit pada hari yang ketiga. Mendengarkan itu, Petrus bilang gini, bukan, kau itu Mesias, kau itu yang akan memimpin pasukan yang besar yang akan mengalahkan Roma. Kau yang akan memimpin kerajaan Israel seperti Daud yang akan memimpin di dalam kejayaan. Kau tidak akan mungkin mati. Kenapa? Petrus memang berkata, engkau adalah Mesias anak Allah. Tetapi dia punya bayangan, ada konsep berpikirnya. Itulah yang dikatakan Yesus adalah kamu harus meninggalkan konsep itu. Nah, murid itu ditandai dengan komitmen dan kerelaan untuk bayar harga. Ya kan? Murid itu ditandai oleh komitmen mengikut Yesus dan bayar harga. Apa yang dibayar? Yang dibayar itu adalah sesuatu yang kita andalkan di dalam hidup. Sesuatu yang kita banggakan di dalam hidup. Itulah yang kita andalkan. Ada satu ungkapan, satu kalimat yang menarik yang dituliskan oleh Darrell Johnson. Dia bilang begini, menyangkal diri itu berarti menyangkal ketuhananmu atas dirimu. Oke? Itu berarti berkata no
to the God who is me, kepada Allah yang adalah aku, untuk menolak semua permintaan Allah yang adalah aku itu. Jadi menyangkal diri itu berarti kita melepaskan, menolak, menyangkal keakuan, ketuhanan atasku ini, ketuhanan kita ini atas diri kita. Sama seperti gini, kalau selama waktu kita belum kenal Kristus, keakuan kita itu ditandai dengan I don't care. Kalau mamaku itu mau nangis-nangis dia menyuruh aku, nangis-nangis dia bergumul kalau karena ketakutan, karena waktu kita SMA, ya kan, kita pergi nggak pulang 3 hari, ya kan, nangis-nangis dia, kita nggak peduli. Karena apa? Karena kita merasa I am the Lord of myself, I am the God who I am, gitu. Kita gitu. Tetapi ketika kita berkata, oh enggak, aku nggak itu lagi. Gitu. Nah, itu yang dikatakan oleh si Dietrich Bonhoeffer dengan jelas, dikatakannya begini. Ketika Yesus memanggilmu, maka dia menawarkanmu, mari dan mati. Dan kalau kalian bisa baca buku The Cost of Discipleship-nya, maka kalian akan melihat bagaimana anugerah itu bukan untuk dimain-mainkan, tetapi anugerah itu untuk direspons dengan ketaatan dan bayar harga. Atau Oswald Sanders, dia bilang begini, kita dapat menjadi muridnya yang berjalan di belakangnya hanya ketika kita mencintai dia lebih baik daripada kita mencintai yang lain. Jadi itulah arti murid. Kalau dari ketiga teks tadi itu, siapakah murid? Maka murid adalah seorang yang berjalan dalam perjalanan mengikut Yesus itu, diutus memberitakan Injil Yesus Kristus dan melayani orang lain. Ingat, itulah kenapa Yesus itu menetapkan 12 orang untuk bersama-sama dengan dia, lalu diberinya kuasa untuk apa? Untuk memberitakan Injil dan untuk mengusir setan. Jadi Yesus mengatakan begini, dia tidak menghasilkan murid yang tunggu selesai baru diutus, enggak. Jadi sembari kita berjalan bersama dengan Yesus, maka kita sedang memberitakan Injil dan kita sedang melayani orang lain. Gitu. Jadi itu dia. Sehingga dengan kata lain begini, murid itu adalah seorang yang menyadari hidupnya bukan untuknya lagi, melainkan untuk orang lain. Murid adalah seorang yang rela mengorbankan waktu, uang, tenaga, dan segala yang dimilikinya demi orang lain mengalami keselamatan dalam Yesus. Dalam konteks inilah adik-adikku yang AKK, kalau kamu belum menjadi PKK, dalam konteks inilah kemuridanmu itu diuji, dibuktikan. Bahwa sewaktu kau berjalan bersama dengan Tuhan, sewaktu kau bertatih-tatih, ketika jatuh bangun mengikut Tuhan, jatuh bangun komitmen, jatuh bangun bayar harga, bahkan di tengah ketidaksempurnaanmu itulah Allah sedang memberikan kau kuasa untuk melayani. Makanya teman-teman kadang-kadang ya saya berpikir, kenapa kita kadang susah mencari pengurus, ya kan? Kenapa kita susah cari jadi? Teman-teman, kita kadang-kadang pengurus berpikir bahwa, karena aku dulu juga pernah pengurus, mungkin cara kita salah, manajemen kita salah gitu. Tapi mungkin kadang-kadang kita lupa bertanya, sebenarnya kita menghasilkan murid atau menghasilkan AKK sih? Semoga kalian nangkap gitu. Maka seandainya di ending bagian ini, bagian pertama ini, jadi murid itu jadi AKK tidak otomatis jadi murid, guys. Come on, wake up. Wake up. Rise up. Kalau kamu merasa jadi AKK cukup itu menandakan bahwa kamu jadi murid di FEB, you are totally wrong. Salah. Bukan. Murid itu ditandai dengan 3 itu. Kalau kalian membaca ada satu buku namanya Discipleship Essentials, dia menguraikan ada 47 karakter, terlalu banyak bagi saya. Saya mungkin merangkumnya cuma cukup 3 itu sebagai perenungan bagi kita. Nah,
Karena itu gini adik-adik yang terkasih, aku juga pernah mengalami yang kalian alami. Aku dulu merasa bangga, merasa puas kalau aku jadi AKK. Dan aku merasa bangga setiap kali ditanya sama koordinator FH, ya kan, gimana dek? Oh, aku AKK. Aku AKK. Tapi aku lupa kalau aku itu bukan murid gitu. Kita itu cuma AKK. Sehingga dalam konteks itulah kita tidak pernah berjuang memperbaiki kelompok kecil kita, memperjuang pertumbuhan hidup kita. Karena kita cukup puas. Kita puas status kita sebagai AKK, bukan sebagai murid. Jadi kalau kita lihat tadi, murid itu adalah seorang yang orientasinya kepada Allah, yang orientasinya mematikan keakuan, dan yang hidupnya mengasihi orang lain, memberi diri bagi orang lain. Itulah kenapa teman-teman yang terkasih, kalau kita lihat itu ya, Yesus itu tidak cari banyak orang gitu. Yang dia cari itu adalah a faithful followers. Yang dia cari adalah pengikut yang setia, bukan fanatik, bukan fans. Bukan fans. Kalau fans itu tanyalah itu sama teman-teman yang di pencinta Barcelona itu. Betapa mereka memaki-maki timnya karena tidak menghasilkan prestasi. Atau lihatlah itu bagaimana orang-orang yang penggemar Real Madrid yang frustasi gitu ya, karena mandul. Atau lihatlah itu para The Gunners yang merasa bahwa haruskah aku mau berpindah haluan? Gitu. Bukan yang gitu. Yang dia cari adalah orang yang sekalipun dia mati di kayu salib tidak seperti yang dibayangkan oleh Petrus. Tapi Petrus tidak boleh menyangkal. Petrus tidak boleh berkata, I do not know him. I do not know that man. Tapi itu yang sering terjadi. Kita berkata, aku nggak kenal Tuhan yang bangkit itu. Aku nggak kenal Yesus itu. Ya kan? Kiranya pemahaman ini bisa menolong kita melihat apa masalah kelompok kecil kita. Kalau begitu, teman-teman, saya mengajak kita melihat bagaimana kalau kita masuk ke dalam konsep pemuridan. Apa yang dilakukan oleh Yesus dan Paulus? Ada 3 aspek, tetapi saya ingin fokus kepada 2 aspek saja. Pemuridan Yesus dan Paulus itu adalah memuridkan dengan tujuan, atau kadang-kadang orang bilang intentional discipleship, pemuridan yang punya tujuan yang jelas. Apa? Coba lihat. Apa yang dilakukan oleh Yesus di dalam pemuridannya? Ketika Yesus memanggil para murid, ia ingin mereka mengenal dia dan meneruskan misinya ketika ia sudah tidak ada lagi secara fisik di bumi. Aku yakin kalian memahami konsep ini karena waktu jadi PKK, waktu jadi CPKK, kalian paham ini. Lihat, di Matius 4 ayat 18 sampai 22 itu, Yesus memanggil, ikutlah aku, kamu akan kujadikan penjala manusia. Itulah titik awalnya. Lalu dia berkata, kujadikan penjala manusia, itu digenapinya ketika Yesus memberi misi untuk memuridkan segala suku bangsa di Matius pasal 28. Jadi dengan kata lain begini, ketika Yesus memanggil orang-orang untuk menjadi muridnya, dia memanggil bukan tanpa tujuan, sebaliknya dengan tujuan yang jelas. Yaitu apa? Supaya para murid itu meneruskan misinya ketika ia sudah tidak ada lagi secara fisik di bumi. Itu yang dikatakan kalau kita lihat di dalam teks kita Matius 28 ayat 18 sampai 20. Saya pikir kita lompat saja. Menarik sekali apa yang dikatakan Eugene H. Peterson. Dia mengatakan begini, Yesus, kita harus ingat bahwa dia restricted, dia mengkhususkan 9 dari 10 pelayanannya kepada 12 orang Yahudi. Kenapa? Karena hanya itulah cara untuk menjangkau Amerika. Yesus tahu bahwa dia perlu mempersiapkan ke-12 orang ini supaya 12 orang inilah nanti yang akan meneruskan pelayanannya ketika dia sudah tidak ada lagi di tengah dunia. Itulah kenapa Yesus ingin
para murid itu menjadi murid yang memuridkan, gitu. Itu yang biasa disebut sebagai 3M. Murid murid memuridkan murid, gitu. Atau memuridkan murid yang memuridkan. Nah, kenapa? Dia ingin tahu, gitu. Hanya ketika Yesus jadi gini, hanya ketika dia menghasilkan murid yang persis seperti dialah, maka misinya terwujud. Itulah kenapa dia menginvestasikan 9 dari 10 pelayanannya, kata si Eugene Peterson, gitu. Nah, si Paulus juga melakukan pola yang sama. Dia bilang begini, apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai dan yang juga cakap mengajar orang lain. Apa yang ditunjukkannya? Coba lihat. Tadi kita singgung tentang bagaimana Paulus itu memfokuskan perhatiannya kepada keserupaan dengan Kristus. Lalu dia juga menasehatkan, dia dalam pelayanannya, kalian baca nanti di Kolose 1, 28, 29. Dia bilang bahwa itulah sebabnya aku bersusah payah bersemangat memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Artinya apa? Dia tahu bahwa tugasnya adalah menghasilkan murid-murid Kristus, yaitu orang-orang yang sempurna di dalam Kristus. Lalu dia juga mengatakan, ia secara khusus memodelkan pengajaran dan kehidupannya kepada sekelompok orang, yaitu siapa? Timotius, yaitu siapa? Epaphroditus, yaitu siapa? Ada keluarga Onesiphorus, yaitu siapa? Orang-orang yang disebutkan di dalam Roma pasal 16 itu. Atau orang-orang yang disebutkan. Termasuk juga si itu. Siapa hambanya itu? Hambanya Filemon yang diambil, yang hilang, yang siapa ya? Itulah gitu. Aku jadi lupa ya siapa namanya. Itulah orang-orang yang diajarkannya, yang diajarinya, yang hidupnya dibagikan supaya mereka nanti meneruskan. Jadi tujuannya itu adalah multiplikasi. Nah, itulah kenapa teman-teman, pemuridan itu jauh lebih kuat daripada penginjilan. Nah, lihat coba bagaimana skemanya. Ketika Paulus memuridkan Timotius, Timotius memuridkan orang-orang yang lain yang dapat dipercaya dan cakap mengajar, dan orang-orang lain ini akan memuridkan orang lain lagi. Sehingga dikatakan begini, dari 1 Timotius, kalau ngikutin diagram ini ya, dari 1 Paulus, maka dari 1 Timotius yang dilayani Paulus, itu bisa menghasilkan berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Paulus tidak memuridkan 9 orang ini, tapi Timotius yang memuridkan 3 orang, yang ini menjangkau orang banyak lagi. Nah, itulah yang sebagai dibuat di dalam diagram berikut ini. Coba lihat. Kalau dalam satu bulan kita ada penambahan AKK 30. Oke. Tetapi hanya nambah gitu. Enggak bermultiplikasi, enggak berlipat ganda. Sementara dalam 1 bulan ada 2. Maka teman-teman memang kelihatan begini. Sampai di bulan ke-6, ke-7, itu memang lebih banyak jumlah yang tambah berdasarkan apa? Berdasarkan penambahan. Tetapi kalau kita masuk ke bulan 8 atau ke tahun ke-8, itu sudah jauh lebih kalah ini. Bagian penambahan, pertumbuhan dengan penambahan itu lebih sedikit ketimbang pertumbuhan melalui multiplikasi. Jadi singkatnya dengan kata lain begini teman-teman yang terkasih. Kalau pelayananmu saat ini hanya ada, anggaplah gitu ya, dari 57 kelompoknya teh kita lady, dari 57, anggaplah ya 57 PKK. 57 PKK ini memimpin 5 orang, maka ada sekitar 265 orang AKK. Kalau ini memuridkan 265 dikali 5, itu udah nggak tahu lagi lah kita berapa itu jumlah AKK-nya. Tetapi memang harus rela, agak sabar, pelan-pelan. Jadi kadang-kadang begini teman-teman, sorry to say, kalau selama ini kita masih mengandalkan sistem rekrutmen untuk kelompok kecil. Aku melakukan itu di dalam pelayanan siswa kami, guys. Benar, aku juga melakukan itu. Kami selama 10 bulan melayani siswa
mulai bulan 9 sampai hampir 1 tahun deh, mulai bulan 10 tahun lalu, kami tidak menuai hasil apa-apa, padahal kami terus penginjilan. Sampai akhirnya kami buka, tanda kutip, open recruitment kelompok kecil. Itu kami pakai. Tetapi aku sudah mewaspadai teman-teman di timku di pelayanan siswa. Ini tidak boleh kita ulangi lagi. Jadi kalau tahun ini, tahun 2021, bentar lagi akan datang adik-adik kita tahun 2021. Kalau kita merasa, kalau kita masih mengandalkan strategi 1 CPKK, merekrut 5 orang, aku takut kalau di bulan 4 tahun depan, kita akan mengadakan pengisian PKK dan AKK membahas hal yang sama lagi hari ini. Jadi kita perlu memikirkan dengan baik bagaimana cara terbaik untuk kita bisa memuridkan. Yang berikutnya adalah pola yang kedua, itu adalah memuridkan dengan relasi. Gitu ya, memuridkan dengan relasi. Apa yang dilakukan? Lihat begini. Sekalipun melayani banyak orang, Yesus juga mengkhususkan kehadiran, perhatian, pengajaran, dan pelatihannya kepada 12 orang. Bahkan di antara 12 orang itu, ia memberi perhatian khusus kepada 3 orang. Kenapa? Karena dia tadi ingat, tujuannya adalah menghasilkan murid tanda kutip yang persis seperti dia, yang memahami apa misinya. Sehingga di dalam relasi pemuridan inilah Yesus menunjukkan kesabaran dalam mengajar mereka, dia mendemonstrasikan belas kasih, dia menunjukkan prioritas dan misinya, sehingga para murid dapat melanjutkannya. Gitu juga dengan si Paulus, juga memuridkan dengan relasi. Kalau kalian baca di 2 Timotius pasal yang ketiga, kita akan menemukan bagaimana Paulus dia mengatakan begini, tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, telah mengikuti cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaran. Nah, lalu dia mengatakan dengan klaim yang begitu kuat, dia bilang begini, ketika dia sudah memuridkan dengan relasi kepada orang-orang yang dilayaninya, dia berani berkata, jadilah pengikutku, sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Nah, itu yang dilakukan oleh Paulus dan Yesus. Sehingga, apa prinsipnya bagi kita? Teman-teman, we have to remember, discipleship requires relationship. Bahwa pemuridan itu membutuhkan relasi. Pemuridan itu membutuhkan relasi. Pemuridan itu bukan soal transfer mind to mind, tetapi pemuridan itu adalah soal transfer life to life. Teman-teman, pemuridan itu bukan bicara tentang, hey, come and listen me. Bukan. Pemuridan itu juga bukan tentang come and meet me. Bukan soal mentoring gitu. Ayo come and meet me. Ayo datang untuk bertemu dengan, atau juga berkata come and listen to me. Bukan. Tetapi pemuridan itu come and stay with me. Come and follow me. Itu adalah pemuridan. Sehingga apa yang dikatakan oleh Greg Ogden, dia bilang begini, Allah bekerja melalui para murid untuk memodelkan hidup dalam Kristus kepada mereka yang mengharapkan kedewasaan. Artinya begini, kalau adik kelompok kecilku saat ini, 2 orang itu siswa, dia yang sekarang aku pimpin, kalau aku ingin mereka dewasa di dalam Tuhan, maka aku harus memodelkan hidupku. Aku tidak cukup memodelkan cara berpikirku, tapi aku harus memodelkan bagaimana aku hidup kepada mereka. Itulah kenapa teman-teman, saya mencoba mendefinisikan apa itu pemuridan. Pemuridan itu adalah satu relasi sengaja yang kita ciptakan dengan orang lain, di mana kita saling memimpin, saling mengajar, saling memodelkan satu sama lain. Apa artinya menjadi pembelajar seumur hidup yang mengikuti Yesus Kristus dan yang bertumbuh dalam Yesus Kristus. Itulah pemuridan. Jadi relasi yang sengaja kita ciptakan. Jadi teman-teman begini, bagaimana kita mulai berpikir? Maka kita harus berpikir, kalau kita jadi AKK saat ini,
Mungkin inisiasi relasi itu dimulai oleh PKK-mu. Tetapi ketika engkau memahami prinsip ini, maka relasi itu bukan tanggung jawab PKK-mu, tapi relasi itu tanggung jawabmu. Kalau kamu ingin mengharapkan engkau menjadi dewasa di dalam Tuhan, teman kelompokmu menjadi dewasa di dalam Tuhan, mau tidak mau, maka kau harus sediakan paketmu untuk video call dengan mereka. Kalau kalian nggak ketemu sekali seminggu, video call, tanya kabarnya. Kalau dia di ladang, nah kalau satu kampung kau, datangi ladangnya. Itulah arti pemuridan. Gitu. Pemuridan itu bukan tugas PKK. Pemuridan itu adalah tugas setiap murid Kristus. Karena dia PKK, dia menjadi pemimpin, pengarah, pengikat dari satu kelompok kecil. Tetapi bukan berarti segala sesuatunya hanya tugas tanggung jawab PKK. Nah, adik-adikku PKK, jangan juga kau menjadi tuan, jadi pemimpin, jadi raja atas kelompok kecilmu. Yang kalau kau nggak bisa video call, adik-adik kelompok kecilmu kau larang video call. Gitu. Jangan sampai kayak gitu. Kenapa? Karena pemodelan itu bukan soal tentang aku sebagai PKK kepada AKK, tetapi pemodelan itu antara AKK dengan AKK, AKK-ku dengan AKK. Guys, kalian percaya atau tidak? Aku punya adik kelompok kecil di teknik. Dia adalah alumni binaan siswa dari Labuhan Batu. Kaget sekali dengan cara hidupnya. Dia adalah orang yang sudah disiplin sejak dari SMA untuk bersaat teduh. 4:30 dia bangun. Tiap pagi. Libur atau nggak libur dia belajar. Bahkan yang paling memalukan, tahu nggak apa yang paling memalukan? Kami berjanji, proyek ketaatan KTB kami tiap Sabtu pagi saat teduh bersama jam 5. Dan itu malu banget guys, minggu lalu aku lupa. Aku kebangunan 5:30. Terus tiba-tiba aku kaget gitu. Yang ada apa? Yang ada adalah foto, screenshot. Mereka bersaat teduh. Mati sekali aku, mati. Aduh, malunya aku. Tapi aku belajar dari mereka. Aku harus jujur berkata, sorry ya dek, benar-benar aku nggak bangun, Bu. Sorry, benar-benar aku tidak bangun. Benar, aku apresiasi mereka. Sampai aku bilang, aduh maaf, nggak beranilah aku mimpin kelompok di hari ini. Malu kali lah bang, gitu ya. Iya, kenapa? Karena aku belajar dari mereka. Ada satu orang berinisial B. Aku belajar dari dia bagaimana berkorban. Dia itu orang miskin, benar-benar miskin. Bapaknya penarik becak, mamanya kerja buruh harian. Ada abangnya nomor 2 itu sakit lupus. Nggak bisa ngapa-ngapain. Abangnya nomor 1 kawin muda, lalu kakak iparnya juga ada, semua tinggal di rumahnya. Selama liburan dia kerja tukang bangunan, dibayar 100.000 sehari. Dia kerja cateringan di kampung 100.000 sehari, dan dia punya uang tabungan guys 2 juta. Tapi dia bilang begini, waktu dia mau berangkat ke Medan, kakak iparnya itu masuk rumah sakit kena tipus. Bengkel abangnya baru kemalingan. Bapaknya waktu itu sakit gak bisa narik becak. Dikasihnya uangnya 1,7 sama mamanya. Lalu berangkatlah dia ke Medan dengan uang 300.000. Ongkosnya dari Labuhan Batu ke sini itu sudah 75.000. Dan aku berkata, aku belajar dari dia apa arti pengorbanan. Itulah pemuridan. Jadi bukan hanya PKK yang memodelkan apa arti menjadi murid. AKK juga modelkan dirimu. Bahwa kamu adalah murid yang sedang bertumbuh, yang sedang mengikuti Kristus. Itulah pemuridan. Nah, kalau begitu teman-teman, bagaimana ini bisa kita wujudkan di dalam kelompok kecil kita? Ya kan? Maka teman-teman, saya mau ingatkan sekali lagi. Kalau saya tadi katakan bahwa menjadi AKK tidak otomatis menjadi murid, maka saya katakan ini. Kelompok kecil tidak otomatis adalah kelompok pemuridan. Tidak semua kelompok kecil itu kelompok pemuridan. Tidak semua. I truly say to you,
bahwa tidak semua kelompok kecil itu kelompok pemuridan. Wah, lalu bagaimana kita mengukurnya? Jadi jangan takut guys. Udah duluan ya abang menangisi apa yang akan aku sampaikan kepada kalian tentang kelompok kecil. Apa itu kelompok kecil? Maka kelompok kecil itu adalah relasi yang sengaja kita bangun, ya kan? Di dalam kesepakatan dan komitmen, di mana setiap orang anggota ya, setiap anggota. Yang saya maksud anggota ini adalah murid, yaitu PKK dan AKK. Saya tidak menggunakan terminologi AKK dan PKK, tapi setiap anggota kelompok kecil berjalan bersama untuk saling semuanya itu untuk menjadi dewasa di dalam Kristus. Jadi kelompok kecil itu adalah kelompok kecil pemuridan adalah relasi yang sengaja kita bangun. Sekali lagi abang ulangi. Kalau memang selama ini PKK-mu yang menginisiasi, maka kita harus memperbaikinya. Ketika kamu ikut di dalam kelompok kecil, sadar atau tidak sadar, kamu sedang mengikatkan dirimu dengan anggota kelompok kecil yang lain. Supaya apa? Kamu kesepakatan dan komitmen. Jadi ada kesepakatan dan komitmen di antara kita bersama untuk saling menegur, saling mengajar, saling meneguhkan, saling memperlengkapi, saling menginspirasi, saling menantang satu sama lain untuk menjadi serupa dengan Kristus. Itulah kelompok kecil pemuridan. Oleh karena itu teman-teman, dari unsur-unsur pengertian yang tadi saya sebutkan itu, saya mengatakan demikian, bahwa kalau kelompok kecil pemuridan itu adalah kelompok yang setiap yang anggota kelompok yang menolong, setiap anggota gitu ya, kelewatan jadi ini dia. Kelompok yang menolong setiap anggota memahami pribadi Yesus dan karya Yesus melalui firman Allah sehingga bertobat sesehari dan menjadi serupa dengan Kristus. Nah, teman-teman coba berpikir membaca ini dengan menyintesakan apa yang saya sebutkan tadi di awal. Siapa itu murid, kemudian bagaimana Yesus memberikan, dan bagaimana kelompok kecil kita. Ya, jadi teman-teman, jadi kelompok kecil pemuridan itu adalah kelompok yang anggotanya itu apa ya, yang menolong setiap anggotanya itu makin terarah pikirannya, makin hidupnya makin selaras dengan Yesus Kristus. Itulah kelompok kecil pemuridan. Nah, kalian sambil mengingat ya apa yang kelompok kecil kalian. Dan berikutnya adalah kelompok kecil pemuridan adalah kelompok kecil yang anggotanya itu saling mendukung pembaharuan hidup setiap anggota. Jadi kalau kelompok kecil kita tidak mendukung pembaharuan hidup setiap anggota, maka sesungguhnya itu bukan kelompok kecil. Mungkin itu kelompok kecil arisan, mungkin juga itu ya kelompok kecil yang dibentuk tanpa kesadaran kita adalah pemurid, kita adalah dalam pemuridan. Yang berikutnya adalah kelompok kecil bukanlah kelompok pemuridan apabila anggotanya tidak saling terbuka satu sama lain, tidak saling menjadi model bagi satu sama lain. Apa arti menjadi pengikut Kristus? Nah, dalam konteks ini, makanya gini teman-teman. Kalau kamu sebagai PKK tidak pernah membukakan hidupmu secara akuntabel kepada adik-adik kelompok kecil ini, maka itu akan tercermin dari keterbukaan adik-adikmu. Jadi, jangan pusing. Kalau kita cuma berkata, ya doakan adik supaya abang, supaya baik pelayanan abang di KMK, supaya abang bisa ini. Tapi kita tidak pernah menceritakan apa beban besar kita bagi pelayanan KMK kita, maka adik-adik kita nanti akan berdoa seadanya juga bagi pelayanan kita. Tetapi kalau kita bercerita tentang, iya doakanlah ya, sedih kali hatiku ketika aku melihat ada loh mahasiswa FEB yang kulihat dia dengan mata kepalaku melakukan hubungan seks di mobil. Sedih kali hati, hancur kali hati.
Kayak aku merasa sia-sia hidupku. Gitu. Sebenarnya ini fakta sih, tapi beberapa tahun yang lalu lah ya. Itu fakta gitu. Bukan akak sih gitu. Tetapi kalau kita menceritakan itu, maka adik-adik kelompok kecilmu itu akan punya beban bagi pelayananmu. Kau nggak akan repot memikirkan siapa ya jadi pengurus kita, nggak akan repot buat pengisian AKK potensial jadi pengurus. Yang didata ada 80, yang datang cuma 18. Lebih stres lagi kan jadi pengurus kan? Nangis-nangis lah terus kita, apanya salah kita, apanya dosa kita gitu. Ya itu, kalau kita tidak memodelkan itu sama AKK kita, tidak mencurahkan kegelisahan kita, tidak mengutarakan belas kasihan kita, tidak mengutarakan kegelisahan kita, mereka tidak akan mendapatkannya. Begitu juga kalau kita tidak mengutarakan kerapuhan kita tidak mengutarakan betapa kita membutuhkan kasih karunia Tuhan, maka adik-adik kita juga tidak akan melihat itu penting dalam hidup, dalam pertumbuhan. Jadi kita ini adalah cerminan dari kelompok kecil. Yang terakhir, kelompok kecil pemuridan adalah kelompok yang anggotanya menyadari bahwa ia hadir untuk saling mengorbankan sesuatu demi anggota kelompok lain. Nah, teman-teman, kalau kalian belajar tentang bagaimana jemaat mula-mula itu, maka kita nanti akan bertemu. Kita nanti akan bertemu bagaimana mereka yang tidak memiliki uang tetapi mengorbankan demi anggota komunitas lain. Bahkan diceritakan di Kisah Para Rasul pasal yang keempat itu, Yusuf yang disebut sebagai Barnabas. Siapa itu? Seorang Lewi. Siapa seorang Lewi? Seorang Lewi ini di dalam Perjanjian Lama adalah seorang yang hidup tanda kutip dengan belas kasihan suku-suku lain. Tetapi dia yang hidup dengan punya hak untuk diperhatikan, untuk dibelas kasihi, tetapi dia menjual tanahnya, lalu diberikan kepada rasul untuk dipergunakan bagi komunitas. Itulah kelompok pemuda. Itulah kehidupan jemaat mula-mula yang menjadi cerminan terhadap kelompok pemuda. Saya berhenti di sini, silakan supaya kita ada waktu untuk berdiskusi. Oke, sudah selesai firman yang Bang Jupa tadi. Selanjutnya kepada moderator, saya persilakan. Oke, makasih ya MC. Makasih ya Bang. Firmannya tadi menyentuh ya. Gimana teman-teman? Merasa tertampar atau kayak mana? Semoga iya ya, supaya kita bisa tertampar barengan. Oke, kita langsung ke sesi diskusi aja ya. Oke, kalau kakak, abang, sama teman-teman punya pertanyaan, boleh ya, itu bisa diisi melalui Google Form, atau bisa langsung diketik di room chat, atau bisa juga mau bertanya langsung kayak gitu, tinggal di raise hand aja. Oke ya teman-teman, kakak, abang, teman-teman. Oh ya. Oh, oke, menunggu kakak abang sama teman-teman ini mengisi pertanyaannya. Aku mau nanya duluan nih sama Bang Jupa. Oke, Bang. Oke, gini kan, dalam situasi sekarang kan, terutama online lah kayak gitu. Ada banyak kendala-kendala yang bisa muncul dari diri kita. Misalnya itu kan ada perasaan bad mood kayak gitu, jadi malas kelompok kecil, atau kendala-kendala lain kayak gitu, kendala dari dalam diri kita sendiri lah. Yang mau aku tanyakan itu kayak mana ya Bang? Apa kelompok kecilnya dilanjut aja
atau ditunda dulu menunggu supaya lebih baik lagi kayak gitu. Gitu sih, Bang. Kalau langsung ini kan, ya kalau abang sih tetap lanjut aja. Disitulah kita membagikan keadaan kita. Apa ya, indahnya satu kelompok kecil yang baik, yang sehat adalah ketika kita bisa menceritakan kerapuhan dan kehancuran kita apa adanya di hadapan adik-adik kita. Kalau nanti kamu tunda, ada bahayanya. Nanti kita akan mengajarkan kepada mereka bahwa we are only okay when we are okay. Padahal kan it's okay to not be okay, kata Drakor, ya kan? It's okay to not be okay. Sekalipun abangnya ada ininya, it's okay gitu. Sekalipun si perempuannya punya kelainan jiwa, it's okay gitu. Sekalipun laki-lakinya nggak suka sama perempuan itu, tapi karena terus didesak-desak, it's okay to not be okay. So, kalau aku sih merasa tetap aja gitu. Jalan aja kalau bahkan ceritakan di sini. Ceritakan. Tadi siang kami kelompok sama adik-adik yang mahasiswa tadi. Si pemimpin kelompoknya, pemimpin bahannya, hari ini bilang gini, guys, Surya, aku nggak persiapan. Aku tahu sih teksnya, aku baca berulang-ulang. Tapi kami punya model diskusi kelompok. Tapi aku benar-benar nggak persiapan. Kenapa? Iya, semalam ada deadline tugasku. Dan aku nggak baru bisa mengerjakannya itu setelah menunggu laptop temanku, jadi bisa mengirimkannya. Jadi ya itulah gitu. Jadi memang ada alasan lah. Tapi dia bilang, Surya, nah adalah yang ngegas, ya kan? Masa nggak bisa kalau dia hari Rabu persiapan, hari Selasa gitu. Ada yang mengatakan bahwa, ya kasihan juga, ya. Tapi ya nggak apa-apa lah deh, gitu. Jalan aja, gitu sih. Oke, makasih ya Bang. Teman-teman kalau ada pertanyaan boleh ya, itu udah ada Google Form di room chat, atau sekali lagi kalau mau langsung ketik aja ya, atau boleh juga langsung raise hand. Oh ya, ini ada pertanyaan selanjutnya Bang, dari no name. Oke, nggak ada nama. Gimana sih Bang caranya untuk boleh terus berjuang ketika PKK benar-benar sibuk dan nggak punya waktu untuk kelompok? Apa yang harus dilakukan AKK Bang? Kayak gitu Bang, pertanyaan dari Nonem ini. Ya, bagus banget ya Dek, kalau kamu betul-betul. Tahu nggak cara bagaimana menyiksa PKK? Tadi itu, screenshot kelompok kalian tanpa PKK, screenshot kirim ke grup, wah itu menghancur apa? Gitu loh. Nggak apa-apa. Ingat yang tadi. Kalianlah menjadi model bagi PKK tentang apa arti teman-teman. Yang kedua adalah gini adik. PKK itu bukanlah super power. Kami bukan hero. Kami itu orang yang sama-sama membutuhkan pemikiran sama seperti kalian, membutuhkan doa kalian. Kami adalah orang-orang yang sama-sama seperti kalian mudah terbuai dengan hal-hal yang tidak fokus, atau mungkin kami penangkalan diri kami belum kuat gitu, sehingga kami butuh doa kalian. Jadi berdoalah. Abang sih no name ya kan, berkata gini, cobalah tanyalah PKK-mu, bukan sekadar Kak, kapan kita kelompok. Coba tanya dia, Kak, apa yang bisa kami bantu untuk skripsi kakak? Jangan-jangan skripsinya udah skripsi, ya kan? Udah apa? Skrip naskah yang membuat dia sick gitu, sakit gitu. Jadi dengarkan lagi. Saya pikir sih itu sih, Duma.
Oke, makasih ya Bang. Yuk kakak abang sama teman-teman yang mau nanya lagi boleh ya? Soalnya ini masih belum. Oke Kak. Oke Kak Agnes, boleh langsung aja ya Kak. Jadi ini dari Google Formulir ya, Bang. Jadi ini pertanyaannya, aku mau nanya Bang. Tapi bukan aku ya Bang, dari Google Form Bang. Oke. Gitu kan. Aku mau nanya Bang, kira-kira solusi apa yang bisa Abang sarankan kalau misalnya AKK dalam sebuah kelompok kecil itu belum kompak atau masih ada rasa segan satu sama lain? Karena kan tadi Abang ngasih saran kayak gitu kan, gimana kalau misalnya AKK-nya itu masih ada rasa segan atau mungkin ini bagi teman-teman CPKK ya Bang, gimana kalau kayak gitu Bang? Mungkin bisa juga sebagai pandangan dia sebagai AKK atau sebagai PKK-nya Bang. Jadi dari dua sisi itu mungkin boleh Abang kasih saran. Oke. Saran yang pertama adalah teman-teman, kita harus pahami bahwa ada namanya disebut sebagai dinamika kelompok kecil. Jadi dinamika kelompok kecil ini adalah satu tahap, sama seperti kalau kalian mempelajari itu nanti di dalam manajemen, mempelajarinya tentang bagaimana dinamika sebuah tim. Dimulai dengan tahap eksplorasi, lalu ada tahap transisi, lalu ada tahap aksi, dan ada tahap misi. Oke. Jadi gini, kalau AK kamu masih baru, terus kecil ya suaraku ya, kecil ya suaranya ya. Misalkan rumah. Jelas. Oke. Nah, waktu kita masih jadi gini, kita harus bisa mengeksplorasi, mengetahui di mana keadaan kelompok kecil kita. Kalau kondisi kelompok kecil kita itu masih tahap yang eksplorasi, artinya dia masih baru mulai. Ya nggak apa-apa, pelan-pelan gitu. Tetapi kalau dia sudah masuk ke dalam masa transisi adalah ketika dia sudah mulai ada konflik-konflik yang terjadi. Maka kalian mulai harus bertindak. Nah, bagaimana caranya untuk mulai membuat kekompakan itu bisa terjadi? Nah, caranya adalah begini. Tapi ini kau konsultasikan ya sama PK kamu, kau konsultasikan sama komisi pembinaanmu. Nah, kalau abang pernah melakukan itu, kami buat permainan secara, kami belum pernah ketemu secara offline guys, jadi selalu online. Jadi kami buat truth or dare. Nah, kamu rancanglah pertanyaan-pertanyaan, rancanglah dare, order yang perintah yang sifatnya lebih positif lah, jangan negatif. Gitu. Lalu itu nanti kau buat pakai wheel of names gitu. Jadi setelah wheel of names itu, nah pakai langsung buat gitu. Jadi nanti kasih, ya, oke, anggap ya ada Tio, ada Melva, ada aku, ada Yuni, ada Agnes, ada Rian. Oke, di antara kami berenam, tiba-tiba nama Melva. Melva dikasih pilihan. Kamu aduklah pertanyaannya. Lalu kamu akan tanya dia, Melva kamu mau jawab jujur atau perintah? Nah, dia akan jawab jujur. Lalu kamu bilang, oke, sekarang kalau abang pernah pakai kartu flashcard, pernah abang tulis. Nah, abang punya pertanyaan ada 1 sampai 12. Kamu pilih yang mana? Jawabnya nomor 6. Oke, jawab jujur. Siapa laki-laki yang pertama kali kau suka di pelayanan kita? Ah, gitu. Jadi caranya gitu, kau create itu. Jadi agendanya itu adalah agenda perkenalan gitu, mengenal lebih dalam. Nah, lalu nanti buat pertanyaan. Bisa buat pertanyaannya begini. Pada saat kapan kamu merasa bahwa kamu sangat berharga? Pada saat kapan kamu merasa bahwa kamu sangat tidak berharga? Pada saat kapan kamu merasa insecure? Nah, dengan begitu, itu kamu akan kenal orang lain. Baru pertanyaan-pertanyaan misalnya, bagaimana caramu, pada saat kapan kamu merasa dihargai oleh teman kelompokmu, gitu. Jadi buat gitu. Atau ordernya gimana? Ordernya gini, pilih satu teks dari Alkitab, lalu kamu posting di Instagram. Nah, kita buat itu. Lalu tag kami semua ya, atau tag nanti pelayanan UKM UPFEB ya. Pokoknya semua di tag gitu. Nah, itu tugasnya, itu ordernya gitu. Atau juga mungkin begini,
coba kamu buat reels. Oke, lebih gaul sedikit lah. Buat reels tentang tentang keadaan sekitarmu. Gitu. Jadi kalau kayak adik kelompok kecilku, waktu dia buat reelsnya tahu di mana? Ya kan di sawit, karena rumahnya di sekelilingi sawit. Maka dia buat gini, dia cuma gitu-gitu aja dia. Orang nggak tahu kok dia ngapain buat reels, ya gitu-gitu aja dia. Buat reels. Nah, tapi itu menolong kita untuk melihat ada kok orang yang gaptek. Buktinya kami tahu kok si adik kelompok itu nggak tahu apa itu reels katanya. Ya kan sama gapteknya kayak aku gitu. Berarti sama tuannya dengan aku gitu kan. Nah, itu adalah cara-cara yang kita lakukan. Kalau nanti ketika kita sudah bisa bertemu, nah ajaklah mereka makan BPK bersama, atau ajak dia ke posmu, beli buah dari pajak sore, kalian potong-potong di situ, kalian ulek sama-sama bumbunya. Itu caranya. Itulah yang disebut sebagai kreativitas kelompok kecil. Itu dia ini. Nah, itu beberapa langkah-langkah yang bisa kita lakukan. Yang pertama, kenali kelompok kecil itu di tahap mana. Nah, kelompok kecil siswaku, aku cerita sebentar. Kelompok kecil siswaku itu baru dimulai di bulan 8 yang lalu. Oke, kami memang selama bulan 8 itu kami tiap minggu ketemu, ya kan? Setiap kali ditanya, dan dua-dua laki-laki, ya kan? Sama-sama minim bicara, ya kan? Apa kabar kalian? Baik bang. Aman di rumah? Aman bang. Ada hal lucu yang terjadi di rumah? Ada bang. Semua kayak gitu. Sampai sekarang itu begitu. Nah, bulan 9 ini kami baru kelompok 2 kali bulan yang lalu. Hanya 2 kali bisa ketemuan. Terus begitu. Nah, tapi kita mulai berpikir gitu. Oke, ajukan pertanyaan. Hal apa yang kalian ingin lakukan ketika kalian punya waktu diberikan 1 tahun hidup? Nah, satu orang bilang begini, aku bang akan makin serius lari karena dia sedang mau mencoba kepolisian tahun depan. Kalau lulus aku, udah cukup bagi. Nah, ada satu lagi bilangnya karena dia anak pendeta tapi papanya sudah baru saja meninggal, dia bilang begini, kalau aku dikasih hidup 1 tahun lagi, maka aku akan meninggalkan sekolahku, aku akan mulai serius mengerjakan pelayanan yang dikerjakan oleh papa. 2 hal itu. Satu pertanyaan itu bicara tentang tujuan hidup. Karena itu bahan PA kami. Bab 4 di dalam bahan kami adalah tentang tujuan hidup. Tapi kami nggak masuk ke bahan. Cerita aja gitu. Kenapa? Kok bisa kayak gini. Udah, cukup 1/2 jam bagi kami. Nah, jadi gini. Aku tidak muluk-muluk dengan kedekatan kami, guys. Karena memang kedua itu bukan tipe orang yang bercerita seperti aku. Mereka itu orang yang kalau ditanya aja cerita. Jadi nggak mungkin kupaksakan mereka harus bercerita sepertiku. Itu yang perlu kita waspadai sebagai pemimpin kelompok kecil baru. Ingat bahwa adik kelompok kecilmu itu punya keunikan. Dia itu bukan kamu. Kalau kamu pendiam, adik kelompokmu tidak pendiam, jangan kepaksa dia diam. Kalau kamu suka cerita ke aku, lalu dia diam, jangan kepaksa dia suka cerita. Nanti dia akan keluar. Kenapa? Aku terzolimi oleh abangku katanya. Karena kepaksa dia ya kan? Ya gitu. Jadi harus hati-hati gitu. Jadi kenalilah itu. Kenali siapa adikmu, kenali kamu di tahap mana, lalu coba pikirkan berbagai kreativitas yang menolong kalian untuk bisa makin mengenal satu sama lain. Gitu. Silakan. Izin lagi ya Dek Duma. Jadi aku Bang, tadi kan aku merasa menarik pertanyaan jawaban Abang tentang yang yang kalau PKK-nya sibuk itu, dan Abang kasih saran ya screenshot bukti kalian sedang kelompok kecil sama tanpa PKK kayak gitu kan Bang. Jadi aku jadinya penasaran. Jadi gimana kalau sama teman-teman yang belum akrab gitu. Di kelompok kecil itu case-nya aku di kelompokku sendiri lah ya Bang. Jadi kami itu baru di KTB-ku, kami itu baru saling kompak itu waktu udah lama kali lah, udah mau tahun terakhir lah baru kompak. Jadi gimana caranya bagi adik-adik yang tahun 2019 kan mereka kalau bisa dibilang itu cuma
satu semesternya jumpa secara offline gitu Bang. Jadi gimana sama mereka yang cuma satu semester itu jumpa dan belum akrab sama sekali untuk mengangge-ngangge IPKK-nya Bang, kayak gitu. Adakah saran Bang dari Abang? Iya, ternyata hal itu nggak kupikirkan memang. Artinya nggak kupikirkan bahwa angkatan 2019 ini unik dia, karena dia cuma 6 bulan ternyata bertemu kan. Setelah itu sudah datanglah Nyonya Mahkota, Province, dan berubah memang petanya, berubah gitu. Gimana ya? Susah juga memang dia ini. Nggak ada saran aku. Belum ada saran. Gimana caranya ya? Nggak tahu aku, Mas. Nggak bisa kujawab. Berarti jadi tugas AKK 2019 lah ya, yang PKK-nya agak sibuk. Ayo guys. Iya. Setelah Bang dari kembali ke adik Duma, Dek. Makasih ya Bang. Thank you, Agnes. Oke, Kak. Ini berarti kita ke pertanyaan selanjutnya aja ya, Bang. Oke, ini ada yang bertanya juga, tanpa nama juga, no name. Oke, sebagai seorang PKK, sering melihat pertumbuhan AKK yang beragam. Ada yang cepat dan ada juga yang cenderung lama dan jalan di tempat, padahal kelompoknya itu terus sama-sama. Sementara punya kerinduan agar pertumbuhan semua AKK seragam. Nah, pertanyaannya, apakah sebagai PKK perlu memberi treat yang lebih untuk AKK-nya yang cenderung lambat pertumbuhannya, kayak gitu? Apakah ada saran sendiri dari Abang terkait kondisi ini, kayak gitu? Karena sering menjadi pergumulan juga. Oke, Bang. Ya, nah gini teman-teman. Pertumbuhan setiap orang itu tidak sama. Jadi tidak sama. Pertumbuhan tiap orang itu ditentukan oleh seberapa serius, seberapa yang tadi itu di bagian segmen pertama tadi tentang murid, seberapa dia komit dan rela berkorban, menyangkal diri, itu akan memacu pertumbuhan. Nah, jadi gini, lalu bagaimana peran PKK? Kan gitu ya. Nah, bagaimana peran PKK? Peran PKK itu begini dia. PKK itu bisa berperan kalau perannya gini. Peran PKK adalah dia memberikan informasi sehingga AKK dari tidak tahu menjadi tahu. Itu yang sama. Artinya begini. Ketika itu sama, maka kelanjutan dari PKK itu adalah bukan soal bicara tentang informasi, tapi dia coba memantau. Dia coba hidup hadir bersama dengan AKK-nya, mulai bertanya gitu, kayak mana dek, berhasilnya kau kemarin? Gitu dia. Berhasilnya, kalau nggak berhasil ya, wah sayang juga ya. Gitu. Nah, itulah yang bisa kita lakukan. Gitu. Jadi jangan kau paksakan. Kenapa Abang bilang jangan dipaksakan? Karena begini, teman-teman. Kalau dia memang sudah sejak dari anggaplah sejak dari SMA atau sejak dari remaja, dia sudah aktif di dalam persekutuan pemuda remaja. Lalu dia sudah memiliki kebiasaan saat teduh di rumah. Maka yang jadi masalahnya itu bukan dia tidak tahu, tapi apakah dia melakukan atau tidak melakukan. Masalahnya bukan sekadar dia tidak melakukan atau melakukan, tetapi masalahnya adalah yang perlu kita lihat adalah apakah dia melakukan karena kewajiban di keluarganya atau karena kerinduannya menjadi serupa dengan Tuhan, menikmati firman Allah. Jadi gitu dia. Jadi memang gini gitu. Jadi PKK itu kan repotnya itu ya itulah. Jadi repot kali memang kita ya kan. Makanya kalau Abang sih gini, udahlah nggak usah kalian pimpin lebih dari 2 kelompok deh. Nggak usah pala kalian menjadi pahlawan bagi AKK-AKK yang ditinggal PKK-nya lalu kalian kelompokkan, tapi kalian nggak pernah hadir dalam hidupnya. Kasihan mereka.
kasihan juga kalian gitu. Jadi kita buat aja lah ininya gitu. Apa ya? Jadi kita harus belajar hadir dan menemukan apanya sebenarnya yang dibutuhkan oleh adik-adik kelompok kecilku ini gitu. Nah, teman-teman gini, di dalam hal inilah kita berdoa kepada Tuhan. Maka waktu itulah kita berdoa, kita sebutkan satu-satu. Apa ya Tuhan yang harus aku lakukan untuk adikku ini, gitu ya. Jadi gitu, makanya jangan berdoa, nggak bisa juga larang ya. Sebagai PKK nggak cukup kita berdoa cuman dia supaya dia sehat-sehat aja, gitu. Nggak gitu. Tapi lebih daripada itu, kita perlu berdoa supaya kita diberi hikmat oleh Tuhan, memberi satu pendampingan, satu pelayanan, membangun relasi pemuridan yang hadir dan tahu apa yang jadi pergumulan adikku ini. Karena gini dia, ada orang, ada macam-macam lah ya. Ada orang yang sejak dari kecil, kayak aku memimpin anak pendeta. Dan mereka udah saat teduh sejak dari awal. Bukan karena kelompok mereka tahu saat teduh. Udah belajar dari bapaknya. Tapi saat teduh jalan terus, dosa jalan terus. Jadi pergumulanku bukan soal saat teduhnya, bukan soal mengisi 7/7-nya itu. Kalau itu udah bagus sekali dia. Tapi pergumulanku adalah kayak mana dia belajar untuk mengalahkan dosa pornografinya gitu. Itu pergumulanku sama dia, gitu dia. Jadi nggak bisa disamakan. Adanya orang misalnya memang harus dilatih gitu. Dilatih dia untuk bersaat teduh, dilatih dia untuk bangun pagi, harus dibanguni lagi dia, ya kan? Gitu-gitulah. Jadi artinya gini, berikanlah treatment kepada setiap keunikan pribadi akak kamu, gitu dia. Oke Bang, berarti ini intinya nggak bisa dipaksa ya kan Bang, nggak bisa dipaksa, nggak bisa disamakan, karena setiap orang itu punya pergumulan yang berbeda-beda, kayak gitu ya Bang? Bukan pergumulan, kebutuhan yang berbeda-beda. Bukan pergumulan ya, kebutuhan. Oke, berarti kebutuhan yang berbeda-beda. Tadi yang bertanya itu untuk no name, semoga menjawab ya. Oke, kayaknya kita ke pertanyaan selanjutnya aja. Oke, Aku aku bacakan ya, Dek. Oke. Oke. Jadi pertanyaannya gini, Bang. Hampir mirip sih tadi sebenarnya, tapi ini kayak beda masalah lah. Ini ternyata ada seorang AKK yang bilang, seseorang yang nanyakan gini sama Google Form-nya dan sama Abang, lebih tepat. Bang, izin bertanya, bagaimana dengan AKK yang bilang lagi nggak mau dekat atau punya hubungan sama Tuhan? Jadi ini PKK ya Bang, case-nya kayaknya dia. Dan apa yang harus dilakukan sebagai seorang PKK? Gitu Bang. Mungkin adik kita perlu disadarkan bahwa murid yang tadi itu, bahwa identitas kemuridan kita itu ditandai oleh relasi kita dengan Allah. Perlu disadarkan hal itu. Yang kedua adalah begini, teman-teman, kita perlu mewaspadai, jangan sampai kita mengajarkan adik-adik kita itu satu legalisme. Gimana ya cara bilangnya ya? Kadang-kadang gini, ukuran kita 7/7 itu membuat orang menjadi legalis, kaum legalis yang cukup puas dengan melakukan atau tidak melakukan tanpa mengenal atau tidak mengenal Allah, mendengarkan atau tidak mendengarkan firman Allah. Kenapa? Do you want to use your... Belum. What do you want?
sorry, ada intermezzo, kan? Jadi gini, jangan sampai ke situ. Gitu. Tapi mungkin kayak tadi itu sih, Dik. Rasa kalau kita bisa hadir mendengarkan adik kita itu, kita tahu apa yang jadi masalahnya. Jangan-jangan mungkin dia tidak bisa memaafkan dirinya karena dosa yang dilakukannya, atau jangan-jangan karena dia punya gambar buruk tentang Allah. Contohnya gini, dia berpikir bahwa Allah hanya akan berbicara kepadanya ketika dia sedang baik-baik saja, tapi ketika dia sedang berdosa, maka Allah akan tidak mau berbicara kepadanya. Gitu. Gitu dia. Kita perlu mendekati dia. Kita perlu mendekati dia. Gitu. Dulu satu orang siswa yang kami layani, dia tidak pernah bisa, setelah dia lahir baru, dia tidak pernah bisa mau berdoa. Dia selalu, setiap kali dia ingin berdoa, dia selalu mendapat godaan yang begitu kuat. Ternyata diselidiki sama PKK-nya, ternyata dia terlibat, bukan dianya, dia terikat dengan okultisme. Dan akhirnya waktu itu kami melakukan doa bersama, dipimpin oleh seorang abang, lalu kita doa bersama untuk kiranya Tuhan melepaskan kuasa yang mengikat dia itu. Dan itu membuatnya menjadi orang yang merdeka berdoa. Gitu dia. Jadi gitu Dekku. Jadi mungkin gini, sederhananya Abang bilang gini, jangan terlalu percaya kepada apa yang dikatakan oleh adikmu sebelum kamu masuk ke dalam kehidupannya. Menemukan apa yang sesungguhnya dialaminya. Gitu dia. Gitu sih dari Abang, respon Abang. Oke Bang, terima kasih banyak. Berarti kalau misalnya poin yang bisa kami dari situ, berarti kita harus menyelidiki akak kita, Bang. Terima kasih Bang. Kembali Dekdu. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya aja ya, mengejar waktu juga. Bang, ini ada pertanyaan kayak ini. Bang, boleh kasih pandangan atau wejangan dong buat kami CPKK yang kadang-kadang masih ngerasa belum pantas untuk membina kelompok kecil dan masih dipenuhi oleh ketakutan-ketakutan lainnya. Kayak gitu, Bang. Boleh ya, Bang, dikasih pandangannya? Jadi gini deh, sampai kapan lah kira-kira kau akan berkata, aku siap? Ya nggak ada, gitu. Tentu ingat ya tadi ya, ciri murid yang ketiga, nanti aku akan kirimkan filenya itu kepada Lady. Silakan nanti Lady bisa mengirimkan, memperbanyaknya, mengirimkan ke grup ini ya, grup AKK atau grup ini gitu. Silakan itu bisa di-sharingkan untuk bisa dibaca-baca. Jadi adikku gini, kita nggak ada yang sempurna gitu. Sama seperti yang tadi Paulus itu mengatakan bahwa kalau kita baca ya tulisan-tulisannya, dia memang berniat berfokus kepada Tuhan, ya kan? Berfokus kepada Tuhan, tetapi dia juga masih mengalami banyak pergumulan. Memang dia punya orang yang punya karunia, punya pintar dan lain sebagainya. Gitu. Tetapi kan itu tidak selalu menjadi jawaban bagi kita, bahwa bukan karena karunia kita bisa melayani, bukan karena kecakapan kita memimpin. Tetapi Abang, selain yang tadi kalian baca yang bagian yang ketiga tentang murid tadi, Abang ingin sampaikan begini. Apa yang mengubahkan Yesaya ketika dia siap melayani umatnya berkata, ini aku utus aku, adalah ketika dia menyadari bahwa Allah telah menghampiri hidupnya, menyingkapkan dirinya, dan menyingkapkan rencananya.
Maka dia berkata, ini aku utuslah. Allah telah menyatakan dirinya kepadamu di dalam Yesus Kristus. Dia telah menyingkapkan misinya bahwa supaya melaluimu akan ada murid-murid Kristus. Maka harusnya tidak ada alasan bagi kita untuk berkata, ini aku utuslah aku. Gitu. Karena Allah telah menyatakan siapa dia dan apa rencananya kepadamu. Tidak ada alasan lain. Kecuali berkata, ini aku, utuslah. Oke, Bang. Terima kasih ya. Ini karena kebetulan waktunya juga udah mau habis ya. Kak Nes boleh ya bacakan pertanyaan terakhir kita? Oke, Bang, ini pertanyaan terakhir. Teman-teman juga ini pertanyaan terakhir. Jadi pertanyaannya ini berbunyi kayak gini. Jadi aku punya teman seorang AKK juga, tapi beda kelompok. Jadi ini dia nanyanya case-nya sebagai AKK ya, Bang. Tapi semenjak online, dia udah nggak pernah lagi ikut kelompok di kelompok mereka, Bang. Dan aku pernah bertanya mengapa dia nggak ikut kelompok. Dan jawabannya karena sudah terlalu nyaman dengan kondisi seperti itu. Jadi sebagai yang sesama AKK, bagaimana kira-kira Bang caraku untuk mengajaknya dengan lembut dan penuh kasih, Bang? Terima kasih, Bang. Sorry, Agnes tadi kasusnya si temannya itu apa tadi? Sebelum ininya tadi apa? Coba sekali lagi. Oke, Bang. Jadi case-nya itu, kawannya itu udah lama nggak kelompok kecil, Bang. Tapi mereka itu case-nya beda kelompok ya, Bang, gitu. Dan pas ditanya sama si penanya ini, kepada temannya itu katanya, karena udah terlalu nyaman kayak gitu, Bang. Dengan kondisi yang nggak kelompok itu, dengan udah terlalu nyaman dengan itu, makanya ketika pun diajak kelompok online itu, dia nggak ikut, Bang. Jadi caranya si penanya ini gimana supaya mengajaknya dengan lembut dan penuh kasih. Ya. Nyanyi kunto aja lah, sudah terlalu nyaman sendiri ya kan. Sampai nggak mau lagi dia mau memulai hubungan dengan orang lain ya kan. Mungkin gini, adikku yang terkasih, mungkin dia tidak memahami apa itu kelompok kecil. Yang kayak tadi abang udah sampaikan secara prinsip. Tapi yang kedua, selain kamu bisa menularkan kepadanya prinsip-prinsip itu, yang kedua itu mungkin kamu bisa menjadi rekan muridnya. Jadi kamu membukalah dirimu bukan hanya kepada kelompok kecilmu, tetapi kepadanya juga. Supaya dia bisa melihat Kristus di dalammu, supaya juga dia bisa melihat bagaimana pertumbuhan kelompok kecil, bagaimana pertumbuhan hidupmu yang kau alami di dalam kelompok kecil, itu yang mendorong dia lagi. Jadi bagikan hidupnya, tunjukkan kepadanya tanpa harus itu. Tanpa harus tanpa harus mengatakan kelompoklah kalian gitu. Jadi bagikanlah hidup. Jadi tanggung jawabmu karena kau bertanya hal ini. Nah, tanggung jawabmu sekarang adalah membagikan hidupmu bukan hanya kepada teman kelompok kecilmu, kepada adik-adikmu, tetapi juga kepada si temanmu. Nah, kiranya pemahaman yang diperbaharui dan teladan hidupmu membuat dia menjadi mau lagi terlibat dalam kelompok kecil lebih aktif. Itu Agnes. Oke, Bang. Terima kasih banyak ya, Bang. Kembali ke rumah adik. Oke, makasih ya Bang untuk tadi jawaban-jawabannya. Untuk teman-teman juga makasih ya untuk semuanya yang bertanya. Tapi karena waktu kita udah habis ya kan, jadi sesi diskusi kita tutup sampai di sini dulu. Oke, jadi boleh ya Bang ditutup pakai doa dulu.
Maaf, maksudnya untuk menutup tadi firman-Nya. Oh, oke. Oke, berarti belum doa penutup ya. Oke, yuk kita berdoa. Tuhan, kami sadar bahwa pertumbuhan adalah daripadamu. Kami hanyalah murid-murid-Mu yang menjadi sarana pertumbuhan bagi setiap orang. Oleh karena itu, kiranya Tuhan menganugerahkan kepada setiap kami hati yang makin mencintai Tuhan dan firman, hati yang makin memahami siapa Allah, dan hati yang mau terus diubahkan menjadi seperti-Mu. Kiranya keberadaan kami, adik-adik yang ada di tempat ini, bagaimana mereka memperbaharui kelompok kecil masing-masing, itu bisa mendorong murid-murid yang lain menuju keserupaan dengan Kristus. Inilah doa kami, dalam Yesus kami bersyukur untuk diskusi, bersyukur untuk firman yang Tuhan telah berikan. Amin. Oke. Selanjutnya aku serahkan sama Bang Tio aja ya sebagai MC. Kayak mana kita Bang selanjutnya Bang? Silahkan Bang. Thank you moderator Dumaris, dan terima kasih juga sama Bang Jupa yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang sangat memberkati ya. Kalau boleh berbagi, sangat yang memberkati aku tadi mengenai pertanyaan, kebetulan juga aku seorang PKK. Kita ini menghasilkan AKK atau murid gitu ya. Itu sangat menyentuh aku. Dan murid itu siapa sih? Murid adalah orang yang mengorbankan segala sesuatu, orang yang menyangkal diri dan mau membayar harga. Dan yang paling menjadi kesimpulan